warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini Allah masih takdirkan kita untuk berkumpul di rumahnya, di masjid, dalam rangka mentaati perintahnya, dalam rangka penghambaan kepadanya. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba Allah yang tahu diri, hamba Allah yang terus bisa menghamba kepadanya. Salam serta salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atau tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Kita lanjut kajian kita surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Kita wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Fa-amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa-ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah atau hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka, dan tahukah engkau? Mal-Qari'ah, apa Al-Qari'ah itu? Yauma, pada hari, yakunun nasu, manusia menjadi kal-farashi, seperti laron-laron, al-mabthuth, yang berterbangan, wa takunu, dan menjadi al-jibalu, gunung-gunung, kal-'aini, seperti bulu-bulu, al-manfush, yang dihamburkan. Fa'amma, maka adapun, man, orang, sakulat, yang berat, mawazinuhu, timbangannya,
timbangan baiknya maksudnya. Fahuwa maka ia fi 'isyatin di dalam kehidupan radiyah yang penuh ridha atau memuaskan. Wa amma dan adapun man orang khaffat yang ringan mawazinuhu timbangan baiknya, fa ummuhu maka tempatnya atau tempat menetapnya hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka dan tahukah engkau ma hiya apakah neraka hawiyah itu? Narun api hamiyah yang sangat panas. Ini Al-Qari'ah surat ke-101, kategori surat Makkiyah sebelum Rasul hijrah ke Madinah, terdiri dari 11 ayat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini 3 pertanyaan ya tentang hari kiamat. Kata-katanya diulang-ulang, yaitu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu berasal dari kata qara'ah ya, qara'al bab, ada ya, yang berarti mengetuk ya, mengetuk atau membentuk atau menghempas dengan keras. Hari kiamat disebut Al-Qari'ah karena kedatangannya menghempas dan menggetarkan hati serta pendengaran manusia dengan dahsyat ya, yang mengakibatkan ketakutan yang sangat luar biasa. Ini diulang pada ayat 1 sampai 3 ya, diulang ayat 1 sampai 3. Kenapa diulang? Allah mengulang ya, ini untuk takwil ya, memperbesar rasa agung yang menakutkan. Dan Allah mengabarkan bahwa peristiwa ini sangat penting ya, peristiwa ini sangat penting. Pernah kita bahas kalimat wa ma adraka ya, pertanyaan bukan untuk urusan sepele, bukan untuk urusan yang biasa-biasa. Tapi kalau ada wa ma adraka, ini pertanyaan untuk perkara yang besar. Ya. Di sini di ayat ketiga wa ma adraka ma qari'ah. Bahwa ini peristiwa penting, ini peristiwa agung, peristiwa besar dan benar-benar akan terjadi. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuf wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Coba ya, pada hari
menjadi seperti laron yang berterbangan. Laron teh apa laron itu? Ya, ibu upami ngadurukan, ya, seperti itu ngadurukan sok aya geuningan sampah awi, ya, tak seperti itu manusia itu, wah ngararapu, ya, artinya saking beratnya, saking kerasnya, saking dahsyatnya dentuman itu, ya, sehingga manusia itu berterbangan. Ini motor yang mulai kasurnya, sok ini mulai kasur kapuk, tara, ya, ya, jadi lamun kasur kapuk digebuk, wah, brul ngararapu gitu ya, kadang-kadang kapuk nanti aralin nanti. Manusia pada hari itu seperti laron yang berterbangan. Ya, al-farash al-mabsus. Ya. Maka ini digambarkan sebagai kebingungan, ya, kegoncangan, kepanikan manusia, ya, berlarian tanpa arah, karena sangat paniknya, ya. Laron tidak ubah. Arok, tahu arok? Arok ya. Apa arok? Kalau di nasi suka ada binatang kecil, ya. Atau kalau kita lihat nyeruan, silaru lah, ya. Silaru, ada silaru yang rada gede, ada yang kecil. Nah itu pabaliut gitu, ya, pabaliut lari ke sana kemari, gitu. Ya, lari ke sana kemari. Saking bingungnya, saking dahsyatnya, saking kagetnya, lari entah kemana, gitu. Kalau lari ada tempat pelarian, jelas, ya. Ini lari nggak ada tempat pelariannya kemana. Berlindung tidak ada tempat perlindungan, harus kemana? Maka manusia itu pabaliut kecil, ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung, al-jibal itu jama dari jabal, ya. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ya. Jadi kalau hari ini gunung begitu kokohnya sebagai pasak bumi, ya, nanti pada saatnya akan hancur juga, akan hancur, ya. Atas izin Allah, atas perintah Allah, nanti bumi akan hancur. Dan hancur, jadi kalau hari ini sebagai simbol kegagahan, simbol kekokohan, nanti bumi itu berhamburan itu bagaikan al-ihnil manfush, ya, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Nah, bulu-bulunya, ya. Jadi lamun bulu ditiup, purudul gitu, ya, kapas, ya, seperti kapas. Kalau kapas ditiup, ya, nah itu berterbangan. Artinya sangat ringan sekali, ya, ringan sekali, mudah sekali bagi Allah untuk menghancurkan gunung yang begitu kokohnya. Ya, jadi nanti itu ada tiupan-tiupan angin, gitu kan, ketika terjadi al-qari'ah itu, berhamburan, ngararapung, ditiup angin. Wah, kabayang manusia paniknya seperti apa. Dan itu terjadi, ya, sampai semuanya hancur. Kita dikasih gempa temporal semenit, jarang-jarang gempa semenit, ya. Hitungan gempa beberapa detik saja
Orang sudah kaget. Geus linglung. Padahal ieu itu ku gempa ya goyakan dunia bumina. Nah, begitu gempa, terjadi gempa, ya gempa atau kebakaran, wah, ya tiap orang menyelamatkan dirinya masing-masing. Boro-boro inget kanu harta, boro-boro inget kanu ya kanu barang-barang berharga, pokoknya mah diri gue selamat. Nah, itu saking bingungnya. Apalagi ini ketika gunung ngararampung berterbangan. Karena terjadi al-qarinah, terjadi kiamat ini. Ya. Saking hancurnya alam semesta ini, ya. Fa amma man thaqulat mawazin fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ya. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau tenang. Nah, ya, ini orang yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya dan mendapatkan ya kehidupan surga yang penuh kenikmatan. Jadi penentuan nanti itu adalah amal. Ya, amalnya. Kalau berat amal timbangan kebaikannya, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Nah, dia berada dalam kehidupan yang penuh ridho atau memuaskan. Ya, manusia itu sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa berbuat ketika ruh dengan jasad berpisah. Ini awal, ya, awal. Ruh dengan jasad berpisah. Sudah, manusia sudah tidak bisa berbuat amal soleh lagi. Ya, maka ketika dia dikubur, ya, diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya kembali lagi, keluarganya kembali lagi, yang menetapnya amal. 3 yang mengaturnya itu kata Nabi. Amalnya, keluarganya, hartanya. Saya yulisnani. Yang 2 kembali, harta dengan keluarganya. Saya sebut wahid, yang 1 menetap, yaitu amal. Amal yang mana? Ya amal soleh, ya amal salah gitu. Nah, dia beramal di dunia beres, tetapi ketika di dalam kubur, ini kebaikan-kebaikan bisa mengalir, bahkan keburukan-keburukan juga bisa mengalir. Ada beberapa hadis, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 6, ya hadisnya dua-duanya benar, saling menguatkan. Nah, di antaranya amal soleh, amal jariyah, amal baik yang terus mengalir kebaikan. Ya bisa ilmunya yang dimanfaatkan, atau hartanya yang disedekah jariyahkan, ya, atau kebaikan-kebaikan lainnya yang diteruskan gitu, kebaikannya ya oleh orang lain, atau barangkali anaknya, anak soleh yang mendoakannya, ya, atau air yang dialirkannya, atau mushaf yang diwariskannya. Nah, begitu. Ya, nah ini ada peluang masih mendapat kebaikan di dalam kubur, ya. Dan di dunia masih sebentar, bisa lama dikubur daripada di dunia. Ya, namun tidak langsung kiamat. Ayeuna meninggal, misalnya 2 bulan dari kiamat gitu, lama dikubur aja. Faktanya kan saudara-saudara kita, karuhun kita, ya, nenek moyang kita itu dikubur sudah lama. Nah, maka yang menentukan nanti itu di akhirat itu berawal dari kubur. Karena kubur kata Nabi, awalul manzil min manazilil akhirah.
Satu tahapan dan tahapan akhir kuburan. Ketika manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali ada asar, ada jejak yang ditinggalkannya. Ya. Wa amma man khafat mawazinun fa ummuhu hawiyah. Yang kurang atau yang ringan, ada orang yang ringan timbangan amalnya, ya, yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat menetapnya itu adalah hawiyah. Umun, hari umun teh ibu umun teh. Ya, jadi lamun budak ya budak detik dari kecil diurus sama ibunya, ya, diurus sama ibunya. Nah, udah gede, udah nikah, nano teh ke indung dewa ya balik teh, ya, ke ibu lagi. Karena ibu itu yang namanya ibu itu tempat kembali, ya, tempat kembali. Ya, disebut umun itu. Nah, yang amal keburukannya lebih banyak daripada amal solehnya, maka ini dia menempati hawiyah. Tempat kembalinya itu hawiyah. Ya, alhamdulillah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Apa? Kembali lagi nih, dua kali pada surat ini pertanyaan dengan kalimat wa adraka. Berarti dua-duanya adalah perkara yang besar. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Itu adalah api yang hawiyah yang sangat panas. Ya. Jadi dua pilihan terakhir itu. Kalau nggak surga ya neraka. Ya, sebagaimana Allah memberikan potensi dua di dunia ini. Ya, ada potensi takwa, ada potensi fujur. Allah juga memberikan dua pilihan di dunia ini. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tapi Allah sudah gambarkan gambaran di masa depan di akhirat. Ketika kita punya pilihan di dunia dengan pilihan yang salah, maka konsekuensinya luar biasa. Sangat mengerikan sekali. Ya. Dan manusia ini kan dua potensi tadi, potensi fujur, potensi takwa, potensi durhaka, potensi takwa. Ayo iblis, setan, selalu mengajak. Dan saya cuma ngajak kata iblis. Ya. Ketika manusia diajak oleh setan untuk kufur dan mereka kufur, dan saya mengajak saja kata setan. Bohongan, kamu kan yang menentukan, bukan saya yang menentukan, kamu yang menentukan. Dan cek setan ini Allah Rabbul Alamin. Dan saya bertakwa sama Allah. Cuman saya punya tugas, biar saya punya teman, saya cuma mengajak begitu. Ya. Nah, maka keputusan itu ya di tangan manusia yang punya potensi untuk memilih, untuk memilah, untuk menentukan. Nah, dengan apa? Dengan akibat nanti yang akan dirasakan. Mudah-mudahan kita terus memupuk amal soleh kita, ya, sehingga amal timbangan kita berat, ya, amal keburukan kita habis kita.
jika kita fokus kepada amal kebaikan, ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Nah, jadi fokusnya apa ya? Sudah beramal soleh. Gitu. Kalau ada dosa, ya, ada dosa baik itu berat atau kecil di masa lalu sudah, ya, itu kadang setan tadi bisikkan terus agar kita putus asa. Terus ingat-ingat deh, anak fokusnya amal soleh. Kalau diingat-ingat lagi dosa-dosa itu, ya, itu nanti ya ada perasaan-perasaan negatif terus. Ya, jadi kalau ada amal buruk, ya, ada dosa-dosa ditobati, sudah lupakan. Ya, nanti itu setan itu selalu membisikkan agar manusia putus asa. Padahal yang putus asa itu kata Allah hanyalah orang-orang kafir. Kita mau punya Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Nah, ya, Bapak hadirin rahimakumullah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak pernah menjadi penghuni neraka. Waliyahillah. Alhamdulillah. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.